apakah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini istilah baru, produk yang dimunculkan kemudian gitu, atau nanti kita sekarang misalkan nanti akan dikaitkan dengan KNU-an, apakah istilah ini adalah istilah yang diproduk oleh Nahdlatul Ulama atau seperti apa? Nah ini menjadi sangat penting agar nanti kita dapat pemahaman yang utuh. Nah kalau kita lihat ke hasanah tafsir dan hadis, kita akan menemukan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa dikatakan istilah qadim. Jadi istilah lama, istilah klasik. Bukan istilah yang diproduk kemudian hari, bukan. Misalnya ketika menafsirkan ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ada ayat begitu ya. Nanti di hari salah satu sifat hari akhirat, hari kiamat itu adalah hari di mana ada wajah-wajah yang memutih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang putih cemerlang, berseri-seri, ada yang hitam malah rumuk gitu. Nah, ketika menafsirkan itu misalnya saya rujuk 3 tafsir. Pertama Ibnu Umar, itu seperti dalam Muwatta Imam Malik, itu dikatakan ketika menafsirkan ayat itu mengatakan, kata Ibnu Umar itu tabyaddu wujuh ay wujuhu ahli sunnah gitu. Yang akan memutih itu adalah wajahnya ahlu sunnah, dan yang akan menghitam di hari akhirat nanti adalah wujuhu ahlil bidah, wajahnya orang-orang pelaku bid'ah. Jadi lawan dari ahlu sunnah adalah ahlul bidah, bid'ah zaman dari bid'ah. Jadi ahlu sunnah lawannya ahlul bidah. Ahlu sunnah akan putih wajahnya, ahlul bidah akan menghitam. Oh jadi udah muncul di zaman itu, di zaman sahabat udah muncul kalimat ahlus sunnah ini. Lalu kalau di dalam Imam Al-Ajuri itu ngutip tafsirnya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Nah kalau Abu Sa'id Al-Khudri menafsirkan ayat itu dengan mengatakan yang akan memutih itu adalah wujuhu ahlil jamaati was sunnah. Mulai muncul kata jamaah. Yang akan memutih adalah wajahnya ahlil jamaat was sunnah, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ini udah muncul istilah itu. Lalu siapa yang akan menghitam? Yang akan menghitam adalah wujuhu ahlil bid'ah wal ahwa, orang-orang pengikut pelaku bid'ah dan hawa nafsu. Ini akan menghitam. Lalu kalau Ibnu Abbas, Ibnu Abbas itu istilahnya persis. Kalau tadi Abu Sa'id menyebutnya ahlul jamaati was sunnah, kalau Ibnu Abbas persis seperti yang kita pakai sekarang, ahlus sunnati wal jamaah. Nah jadi dari sini inilah mengapa kemudian kita ya sebetulnya udah dapat gambaran nih kenapa kemudian kalau misalnya di kita di Indonesia ini kemudian tidak ragu untuk menjadikan term ya, jargon, term istilah ahlus sunnah wal jamaah ini sebagai identitas keagamaan. Karena begitulah para sahabat memahami tafsir tadi. Berarti ini satu dari sisi istilah bukan istilah baru gitu ya. Bukan diproduksi ketika lahirnya NU misalnya gitu. Bukan ketika lahirnya para mujtahid madhab, bukan. Tapi ini adalah istilah yang sangat diwariskan dari generasi awal kaum muslimin sebagai generasi yang dijamin Rasulullah SAW itu para sahabat. Ini satu. Kemudian di dalam hadis lain, hadis yang populer, di dalam hadis banyak ya, misalkan Tirmidzi yang menyebutkan bahwa nanti umat ini akan terpecah, gitu ya, akan menjadi 73 golongan dan seterusnya, semuanya kulluhum finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Lalu ditanyakan siapa mereka, maka Rasul menjawab ma ana alaihi wa ashabi. Nah ini oleh para ulama dipahami sebagai definisi Rasul terhadap istilah tadi. Ya kalau menurut hadis ini maka ahlus sunnah wal jamaah ini nama lainnya adalah al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat berdasarkan hadis Nabi tadi. Nah lalu siapa yang selamat itu? Maka yang selamat itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang berpegang kepada ana alaihi wasabi, ajaran yang aku pakai
dan sahabatku terapkan. Oh, jadi kalau begitu, kalau kita gabungkan dua riwayat ini, maka secara akademik dulu ya, secara ilmiah kita bisa menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu arti originalnya adalah kelompok yang berpegang kepada ajaran-ajaran yang diterapkan, dipraktekkan, dipakai oleh Rasulullah dan para sahabat. Ana, aku dan sahabatku alaihi, di atas perkara itu. Jadi aku dan para sahabat memegang ajaran itu. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti sebaliknya, siapa ahlul bid'ah? Ahlul bid'ah tadi. Siapa ahlul bid'ah wal ahwa? Oh, berarti lawan dari Ahlus Sunnah, pengikut bid'ah itu adalah orang-orang yang ajarannya menyimpang terhadap apa yang ada pada zaman Rasul dan sahabat. Atau di zaman Rasul di sahabat begini, kok di zaman dia jadi begitu? Enggak. Di zaman Rasul misalnya boleh, kok jadi enggak di sini? Atau di zaman Rasul enggak boleh, kok di sini jadi boleh? Maka itu ahlul bidah wal ahwa.